Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sudah di 5 ayat penghujung surat An-Anfal. Setelah itu kita masuk surat At-Taubah, kalau salah ya. Ayat benar At-Taubah. Moga dibaca Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Keluar satu lagi. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Baik. Seperti yang biasanya bahwa di akhir ayat, di akhir surat itu adalah kesimpulan dari surat tersebut, ya. Di sini disebutkan tetap terkait dengan perang Badar. Terus yang menarik lagi adalah nanti kata-kata hijrah di sini adalah siapa saja yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Hijrah di sini. Monggo Pak Manto, baca. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian, dan Dia akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kayak Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu setelah perang Badar. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa ketika berperang dijaga hati. Jangan sampai berpikir macam-macam, niatnya macam-macam juga. Niatnya untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perang sebagaimana perintahnya seperti apa, ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Ya, satu itu. Nah sekarang ketika perang itu sudah berakhir,
adalah tawanan ghanimah dan segala macam. Nah, ini terkait dengan tawanan. Dan ketika tawanan itu sudah ditahan orang-orang muslim, ingat, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, tawanan ya, niscaya dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik. Ini tawaran kepada tawanan-tawanan. Jika ada kebaikan di dalam hatimu, kebaikan di sini, maka Allah akan memberikan dua hal. Satu, yang lebih baik daripada apa yang sudah diambil darimu. Apa saja Pak Mando yang sudah diambil dari orang tawanan perang ini? Harta yang digunakan untuk perang, keluarga yang ditinggalkan, tenaga, ya kan? Dia bawa apa saja, itu kan untuk berperang kan? Otomatis kalau dia kalah berarti semua itu kan diambil sama yang menang. Nah itu kan, maka janjinya Allah, kalau ada kebaikan di dalam hatimu, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Apa yang surga kayak seperti apa? Yang jelas surga nantinya. Ya kan? Allah akan mengganti yang lebih baik. Dari apa yang telah diambil daripadamu gitu. Harta yang tadi diambil, ya kan? Semuanya diambil itu. Dan dia akan mengampuni dosa. Nah ini Allah akan memberikan dua hal jika kamu, maksudnya di tawanan-tawanan ini yang sebelumnya melawan kaum muslimin menjadi teman, menjadi seorang yang beriman, ya kan? Ada banyak, ada beberapa sahabat Nabi yang ternyata di penghujung hidupnya menjadi pembela Islam. Misalkan Abu Sufyan, kalau nggak salah ya, Abu Sufyan yang ketika perang Badar menjadi panglima perangnya musuh, di akhir hayatnya menjadi panglimanya umat Islam, ya seperti itu. Kalau salah ingat seperti itu saya. Nah ini, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini lagi menarik ya, kalimat terakhir ini. Allah Maha Pengampun, inilah Islam. Kalau sudah bertobat di sini, ya kalau di sini bertobat, seret tutup, ya kan? Masa lalu sudahlah berlalu, kita menyongsong masa depannya. Allah akan memberikan dua hal ini. Allah Maha Pengampun, ya kan? Dan Allah Maha Penyayang. Pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak menutup kita saat ini juga. Ya, Manto ya. Ya kan? Posisi kita sekarang nih mungkin dalam keadaan yang kurang baik, ya kan? Sehingga Allah memberikan tawaran, kalau ada sedikit di dalam hati kita kebaikan, ayo gunakan itu sebagai sarana untuk keluar dari yang tidak benar ini ya, dari kegelapan ya Pak Manto ya. Seperti itu ya. Jadi ditegaskan lagi sama Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang dulu sudah selesai, yang dulu. Kita menyongsong yang ke depan. Benar Pak Manto ya? Dosa-dosa dulu diampuni. Ya, harapannya seperti itu. Taubatan nasuha itu luar biasa. Seperti saya dulu diampuni. Iya, ya harapannya kan seperti itu. Dosa yang tidak diampuni hanya satu. Syirik itu. Syirik, diampuni syirik. Syirik yang? Yang benar. Nah, syirik yang dibawa mati itu ya. Syirik yang dibawa mati tidak diampuni. Semuanya diampuni. Yang dibawa mati. Iya, sampai mati. Ya dalam mati dalam keadaan kesirikan. Nah itu tidak diampuni. Mau dulu Pak Manto yang gini kayak yang gimana gini ya. Gini sempat gini tuh Pak Manto ya. Semuanya jangkep Pak Manto. Karena pada judul gangnya itu gubeng masjid. Masjid ya. Lah iya. Berarti zaman kenal hotel, Pak. Padahal judulnya itu gubeng masjid loh ya Pak Manto ya. Macam-macam itu. Lanjut. Soto dadu ya Pak Manto ya. Oh, iya. Kambangan ya, ada Kambangan dulu Pak Manto.
Ada. Ada. Yang kapal-kapalan itu. Iya. Kayak sabun balapan itu tahu itu. Oh, cangkep berarti. Cakep. Melayu bisa tahu. Lanjut awan tuh. Ayat 71. 71. Dan akan tetapi jika mereka tawanan-tawanan itu bermaksud hendak mengkhianatimu, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kebalikannya di sini, akan tetapi jika mereka tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat, di sini ada dua ini khianat, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Ya, dia maju perang kan karena berkhianat pada Allah, ya kan? Sebelum dia jatuh menjadi tawanan. Dan lalu Allah menjadikanmu, kita orang mukmin saat itu berkuasa terhadap mereka. Kalau kamu niatnya sudah jelek, bahwa ingatlah bahwa sebelumnya itu juga kamu sudah jelek juga, dan sekarang kamu dikuasai oleh orang. Ini kan di sini kan oleh kaum muslimin. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ini nanti walaupun secara lisan mereka iya, tapi Allah lebih paham terkait dengan hati mereka. Ya, seperti itu. Jadi di sini di dua ayat ini disebutkan satu, ini memang susah nih. Artinya ini adalah batin, keadaan batin. Kita harus seperti apa menghadapi orang seperti ini? Ya, dan ini adalah apa ya? Informasi kepada Allah, terutama bagi orang-orang yang tidak benar. Ya kan? Terutama bagi orang yang tidak benar dua ini. Kalau kamu punya kebaikan, kamu insya Allah akan belas. Kalau kamu hanya tipu-tipu saja, ya kan, kamu nanti akan berdampak juga. Ya, seperti ini. Lah konteksnya kita ya sekarang ya gimana ini kita ini? Ya, untuk memahami seperti ini. Saya berhubungan dengan Pak Syiah misalkan ya. Kita harus waspada tuh sebenarnya. Waspada gimana ini terhadap orang seperti itu. Ya, tapi paling tidak di sini Allah sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ada dua golongan orang seperti itu. Ya, yang memang tulus dan ini yang tidak tulus. Baik, sampai sini. Ada yang perlu ditambahkan? Di sini terkait dengan perang Badar ini memang. Ini bersama dengan Pak Manto. ketika perang Badar ini kan ada dari golongan Bani Hashim, dari golongan Rasulullah yang mereka dipaksa untuk ikut perang. Ya, padahal mereka tidak ada kepentingan apapun sebetulnya untuk perang itu. Dan ketika mereka ditawan pun oleh Rasulullah, ketika ditawan Al-Abbas ibnu Abbas ibnu Muthalib ya, Ibnu Abdul Muthalib itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dari dulu sejak Muslim. Tapi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengetahui isi hatimu, namun engkau telah dengan fisikmu engkau telah berperang melawan kami, maka terpuluslah dirimu dan alponanmu. Ini seperti itu. Jadi disuruh ini bertobat. Iya, seperti itu. Istilahnya ya tetap gitu. Makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa yang ayat yang pertama tadi yang 70 itu mengatakan sesungguhnya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Nah ini ini artinya ini juga kalau kita ambil memang kasus terdahulu, artinya kita ambil sekarang konteks relevansi dengan sekarang ya berarti ada orang-orang yang seperti ini di luar kita kan, ini seperti itu. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, maka mereka itu sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atas kalian melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Dan akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dua nanti baik di ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah. Di sini konteksnya dari Mekah ke Madinah ya. Ini konteksnya ini. Kita bebas ini, pokoknya dari kejelekan menuju kebaikan, ya kan? Serta berjihad. Jihad ini adalah sifat ini. Artinya berhijrah dengan sekuat tenaga, mengerahkan seluruh daya upaya dan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita untuk berhijrah. Ini artinya jihad. Jihad ini karena sifat untuk mendukung hijrah kita ini. Yang lebih semangat, macam-macam di sini. Pokoknya semuanya kekuatan kita dikerahkan. Dengan apa? Di sini. Dengan harta yang tadi yang saya sampaikan tadi. Dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Nah, dengan semuanya sudah dianugerahkan kepada kita. Ya, di jalan Allah. Dan orang-orang satu ini, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, satu ini internal. Persiapkan diri untuk ini. Berimanlah, ya kan? Kemudian berhijrahlah dengan sifat hijrah yang jihad, ya kan? Yang kedua, ini individu ini, yang ini sosialnya di sini, jamaahnya di sini, berjamaahnya di sini, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, ya kan, yang memberikan fasilitas menolong kepada orang lain dan pertolongan kepada orang-orang yang muhajirin, ya kan, ini mulai ibadah sosialnya, ya kan. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Di samping kita memperbaiki diri ibadah individu, juga ditekankan ibadah sosial. Inilah yang membuat Islam itu kuat. Tidak hanya sendiri-sendiri kita berjuang. Ayo cari ibadah sosialnya seperti apa. Ya, disebutkan. Dan itulah, mereka itulah satu sama lain yang saling melindungi. Ya. Dan berharaplah, dan terhadap orang-orang yang beriman, ada dua golongan di sini. Ini ada orang yang beriman tapi sudah berhijrah. Golongan yang kedua, orang yang beriman tapi belum berhijrah. Konteks ayat ini, mereka masih tinggal di Mekah, yang belum pindah. Gimana sikap kita terhadap mereka? Maka tidak ada kewajiban atasmu atas mereka. Mereka sudah masih berada di kota asalnya, ya kan? Jadi biarin urusannya mereka, itu kan. Sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan ini, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Paham ya? Ada dua golongan ini. Jadi Allah memberikan informasi terhadap kita ada dua golongan ini. Satu yang ini dan yang ini. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang seperti ini, yang sudah beriman kemudian berhijrah, dan bagaimana orang yang beriman belum berhijrah. Yang belum berhijrah ini masing-masing, tapi ada klausul, ada sebab kita harus menolong mereka apabila mereka meminta pertolongan. Ya ini ya. Terus di sini ya ini intinya seperti itu. Nah, terus bagaimana relevansi dengan keadaan kita sekarang? Kali ini jelas bahwa kita sendiri, di sini ya, kita sendiri tuh harus beriman kemudian berhijrah. Hijrahnya iman sudah jelas dari dulu ya. Kalau hijrah ini, nah, hijrah sekarang ini luar biasa, banyak bentuknya dan usahanya juga butuh usaha yang ekstra keras. Ya Pak Manto ya. Ini kan hijrah tidak selalu, contohnya memang berpindah saat itu. Tapi di konteks sekarang tidak selalu seperti itu. Kita meninggalkan sesuatu yang yang menurut kita yang negatif, tidak sesuai dengan agama, termasuk berhijrah. Nah, nanti ditambahi di sini dengan jihad dan istiqomah. Wah, ini hal yang susah-susah ini. Ini kan tidak boleh kita jihad di awal kok, semangat kok kemudian benar. Ya, harus konsisten ini. Lah bagaimana berhijrah kita agar bisa konsisten ini, konsisten agar jihad sifat ini tetap tetap bagus ya sifatnya. Ini tadi introspeksi, muhasabah, introspeksi, refleksi. Nah, ini lakukan ini agar keistiqomahan dalam menjaga semangat jihad ini tetap bertahan. Ya, bagaimana kita, oke jihad kan kita tahu, semangat pokoknya, ya kan? Tapi bagaimana cara menjaga semangat itu agar tidak terjadi futur, ya, mutung. Nah, ini kan seperti itu. Bagaimana caranya agar kita menjaga ini muhasabah, introspeksi, refleksi, ini kan, agar semangat kita terus tumbuh. Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Pak Manto mungkin sampaikan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalimat terakhir yang menarik ini. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti dalam proses, kita bahas ini ya, proses berhijrah dan segala semacamnya ini pasti akan ada nilainya nanti. Ya. Ini susah loh sekarang ini. Berhijrah ini. Sudah berhijrah yang susah, ini juga susah, apalagi ininya. Ya, ya. Baik, ada tambahan di sini? Tidak ada? Ini kan tadi muhasabah, introspeksi, refleksi. Mungkin termasuk mengetahui keuntungannya. Iya benar, benar. Keuntungan terkait dengan kita berhijrahnya atau apa? Keuntungan apa? Termasuk jihad juga. Kita nantinya dapatnya seperti ini. Iya benar. Jadi kalau enggak gitu kan kelama-kelamaan kan akan istiqomah untuk menjalani. Benar. Refleksi ini, di dalam refleksi apa Pak Manto kemarin? Kita harus punya refleksi ini, mempunyai 3 unsur: makna, meaning, alasan, dan tujuan atau manfaatnya.
dalam refleksi, dalam bermuhasabah, kita berusaha memahami kita ini hijrah apa, misalkan satu poin aja, hijrah apa? Pindahnya Pak Manto dari sini ke sana, ya dari sana ke sini, Bung Majid ke sini, apa maknanya, apa, ya kan, alasannya apa, sehingga saya mendapatkan keuntungannya seperti apa. Terus tidak selalu hal yang besar nih, kadang hal yang sepele aja bisa membuat kita senantiasa istiqomah. Oh ya benar, semangat kita, karena kita akan mendapatkan tujuan, mendapatkan manfaat yang seperti ini. Dekat masjid. Gitu ya. Sekarang misalkan Pak Manto ya, Pak Budi ketemu Pak Manto sudah di belakang garis putih ini. Alhamdulillah berarti kan. Loh, itu coba misalkan, iya ya, sekarang sudah tidak melanggar setiap pagi. Alhamdulillah Allah sudah ngatur. Kan itu masih refleksi. Apa maknanya? Allah masih sayang dengan Pak Manto, ya kan? Alasannya apa? Ya, mungkin dosanya sudah terlalu banyak, ya kan? Atau Allah ingin Pak Manto menjadi lebih baik, ya, pasti itu kan. Tujuannya apa? Ini refleksi. Istiqomah, semangat. Oh iya, saya punya apa tadi yang zaman tujuan atau punya rewardnya seperti apa. Ya, ya. Ini hal sepele loh, seperti itu. Kita kenapa kok Allah seperti ini? Ini sepele Pak Manto, iya kan? Ya, monggo. Yang mungkin saya tambahkan satu, hijrah ini, yang disebut berhijrah ini tentunya dari hal yang buruk menjadi ke yang baik, ya. Bukan sebaliknya, benar, ya kan? Bukan dari yang baik menjadi yang buruk, karena banyak beberapa orang juga mengatakan hal yang seperti itu. Apakah dari orang yang awalnya bertakwa beriman menjadi orang yang munafik atau musyrik dan segala macam, itu termasuk juga berhijrah? Bukan, ya. Itu yang pertama. Kedua, berkenaan dengan ini adalah ayat ini disebutkan oleh Allah tentang orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, ya. Dan di mana keistimewaan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ini sangat besar. Nah, bahkan kaum yang hijrah ini muhajirin, yang tetap ada bukan kaum muhajirin, yang menerima di Madinah adalah orang-orang ansor. Jadi ada 3 golongan di sini, kan, seperti disebutkan tadi. Kedua golongan yang disebutkan muhajirin dan ansor ini memiliki keutamaan, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Termasuk kenapa di keistimewaan orang-orang yang mengikuti perang Badar itu adalah salah satunya Allah telah mengampuni mereka, dosa mereka. Bahkan di beberapa hadis itu disebutkan ketika seseorang itu melakukan maksiat, dosa, bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampuninya, maka berbuatlah sesukanya. Bayangkan, dari saking besarnya keuntungan orang-orang ini. Dan tentu saja orang-orang yang telah dijamin oleh Allah seperti ini, mereka tidak berbuat sewenang-wenang. Keistimewaan mereka sadar diri bahwa mereka tidak berbuat sewenang-wenang, dan dengan jaminan yang Allah berikan itu, gitu. Ya, seperti itu ketangan. Ada tambahan lagi. Ini keutamaan memang kaum muhajirin dan ansor. Jadi makanya itu dulu. Kita ya, sekarang gimana? Sekarang, ya usahakan kita menjadi orang-orang yang muhajirin ini, baik orang-orang yang berhijrah ini. Oke, monggo. Pak, kalau ditambahkan mengenai apa ya? Mengenai sendi-sendi sampai bisa saling bersaudara. Bisa sampai saling membantu, menolong antara yang satu dan yang lain, itu mungkin bisa diperdalam lagi. Misalkan saling taruh dulu, taruh dulu, saling mengenal, tahun takaful. Nah ini sendi itu bisa biar bisa bisa dipraktekkan kepada kita. Iya. Sehingga bisa lebih daripada saudara. Benar. Benar. Ini yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra, iya kan? Bahwa masjid ini ya, jangan hanya dijadikan tempat ibadah saja,
sholat selesai terus pulang. Ayo jadikan jadi lebih, nyambung ke awal tadi, saling mengenal, iya kan? Enggak seperti itu, iya kan? Saling mengenal, akhirnya itu terjalin, kalau bahasa sekarang chemistry gitu, iya kan? Di kesatu hatian di antara kita. Ya bagus. Suasana Islamia. Memang sebetulnya sih dari dulu fungsi utama Masjid. itu pada zaman Rasulullah itu memang seperti itu. Jadi ketika setiap Rasulullah, kenapa Rasulullah setiap habis sholat itu selalu menghadap ke belakang, ke jemaah atau ke samping ke kanannya? Itu karena Rasulullah melihat siapa saja yang tidak ada. Karena para sahabat itu kalau pada zamannya Rasulullah itu mereka selalu berebut tempat yang sama. Selalu berebut di tempat yang sama. Nah, bahkan mereka berusaha untuk selalu terlihat di belakang Rasulullah. Itu keutamaan, makanya ada keutamaan saf pertama, keutamaan sisi sebelah mana tuh. Kan di situ. Nah, sunnahnya kenapa imam itu harus menghadap ke belakang itu banyak. Satu, untuk melihat jemaah itu, mengenal jemaah itu, melihat mana yang harusnya ada dan yang tidak. Sehingga ketika tidak ada, Rasulullah mesti bertanya ketika itu, kemana si fulan? Gitu. Sakitkah? Atau absen kenapakah? Gitu. Bahkan sekecil apapun Rasulullah tahu bahwa si fulan ini sering pulang terlebih dahulu. Nah, itu mesti ditanya Rasulullah, kenapa? Ya kan? Sekecil apapun itu mesti kelihatan gitu. Nah, sebetulnya fungsi masjid itu seperti itu. Dan kaderullah kita enggak. Nah, emangnya kita bener katanya Pak Wawan, ya harus kita usahakan gimana? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya kan? Seperti yang disampaikan kemarin. Kejadian ini. Pak Amir, gimana nanti masjidnya ini handika kan enggak ada. Bismillah atau ada nanti malam-malam membersihkan. Kan? Ada udah. Siang mungkin repot, malam ada orang yang bersihkan gitu. Handika enggak ada loh. Gimana, saya bingung ini mau minta tolong siapa? Minta tolong aja, berdoa sama Allah. Allah nanti tinggal ngutus siapa nanti. Iya kan ya, seperti itu. Iya seperti itu ya. Ya salah satu usaha kita bagaimana saling mengenalkan, ya kan? Akhirnya timbul rasa kebersamaan tadi. Ada tambahan kebenaran? Ini kesimpulan mana ayat akhir ini, sehingga kita bisa merefleksi tadi sebenarnya perang Badar itu dampaknya atau ilmu yang bisa kita ambil itu apa untuk sekarang, ya? Bagaimana berhijrah, bagaimana mencari teman, bagaimana menyikapi seorang seperti itu, ya kan? Bagaimana beratnya tadi perang Badar. Ya sekarang kalau kita memang tidak ada perang Badar, ya belum ada perang Badar seperti perang ada, tapi kita menuju ke sana, menuju perang besar, ya Manto ya, menuju perang besar. Sepele ya, Pak Manto, bahwa ketika Pak Manto menyampaikan bahwa Aden itu adalah ujian panggilan perang, nah itu kan luar biasa Pak Manto ya, ujian perang, ya kan, seperti itu. Daripada dulu, fisiknya kuat tapi buat totoan ya. Iya. Dari sekarang sepele malah hanya panggilan saja, tapi niatnya aja beda. Ya kan, coba dulu fisiknya kuat niatnya untuk perang. Nah, kan lain lagi kan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Dan orang kafir sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian wahai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan menjadi fitnah, kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Sepertinya seperti ini yang seharusnya menggugah kita, bahwa di lain pihak orang-orang kafir itu sedang bersekutu, sedang bekerja sama untuk apa? Ya untuk mengalah kita, mengacaukan semuanya, ya kan? Jika kita diam saja, tidak berjamaah, makanya kita ini dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaahnya itu yang tidak enak, iya kan? Ahlus sunnahnya enak,
Melaksanakan sunnahnya enak, ya kan? Tinggal kita belajar menjalankan secara individu enak. Wal jamaahnya ini loh yang tidak enak. Sama seperti apa? Amar ma'ruf, yang tidak enaknya nahi mungkarnya enak-enak. Gimana ya? Itu amar ma'rufnya enak, nahi mungkar yang tidak enak. Itu seperti ini, ahlus sunnahnya enak, wal jamaahnya ini menjadi tantangan bagi kita. Ibadah sosialnya sama seperti ini. Kalau tidak gitu orang lain yang orang-orang yang kafir ini ya akan bekerja sama untuk mengganggu kita nantinya. Sini sudah disebutkan oleh Allah, jika kamu para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, niscaya akan terjadi kekacauan. Sudah tidak melaksanakan, maka dianya akan kekacauan. Kekacauan di muka bumi dan kerusakan. Kacau adalah ketidaktepatan aturan, ya kan? Seperti misalkan Pak Manto lagi di perempatan lagi, ya kan? Kalau sudah diatur seperti itu, kemudian Pak Manto bikin aturan sendiri, ya kan? Kacau akhirnya. Yang seharusnya ini jadi rapi, ternyata tidak rapi. Yang seharusnya menyelamatkan manusianya dengan aturan, ternyata menjadi tidak menyelamatkan manusia dari aturan. Kerusakan akhirnya. Nah ini, kembali ke sini akhirnya. Oh apa? Berarti apa yang harus kita lakukan? Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jalankan ini. Jalankan perintah. Agar tidak terjadi ini. Ya negasinya kan gitu. Kalau ini tidak dilaksanakan, terjadi ini karena kita tidak mau keadaan seperti ini. Jadi ya jalankan perintahnya Allah. Kembali lagi jalankan perintah Allah, harus belajar lagi. Bagaimana kita tahu perintah kalau tidak belajar? Kita apa yang mau kita jalankan kalau kita tidak tahu teorinya? Ya Manto. Ini setiap hari Pak Manto alhamdulillah kan ngajak terus, pahala terus Pak Manto kan. Ngajak terus sholat. Alhamdulillah. Kita tidak perlu mencari lahan dakwah yang susah. Susah-susah cari lahan dakwah. Kan lahan dakwahnya sudah disediakan oleh Allah di sekitarnya Pak Manto. Rumah sendiri, lingkungan kerja sendiri, ya kan? Gitu. Ini seperti yang saya sampaikan di sini, yang dokter rumah sakit haji yang saya minta tolong Handika ini, dialah orang yang bilang saya itu rugi kalau libur. Kenapa? Dengan libur saya tidak bisa senyum dengan pasien saya tidak bisa mendoakan pasien saya tidak bisa berbuat baik kepada pasien saya. Nah, luar biasa. Nah, Pak Manto juga tahu, di samping kerja di sana ada lahan dakwah. Walaupun orang yang dakwai tidak benar-benar, ya kan? Seperti itu. Ya ini ya, jadi kembali ke sini bahwa ini kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena ancamannya ya luar biasa ini, kerusakan dan kekacauan. Baik, ada tambahan di sini. Ini perintah satu yang tadi ya, berdasarkan tadi musuh kita saat ini adalah kaum kita sendiri. Karena menyangkut dengan surat yang berikutnya ini, surat Al-Qadam ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang kafir saling tolong-menolong di antara mereka. Kita sendiri kebanyakan saat ini adalah mempercayai mereka, mempercayai orang-orang kafir. Di sini bisa oleh Rasulullah telah banyak hadis bahwa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Kita tetap menyerupai. Kita tetap meniru mereka. Kita dilarang untuk saling mewarisi di antara orang kafir dan orang
Muslim, ada juga yang bahkan banyak yang tetap mewarisi antara dari orang kafir dan Bahkan mendukung. Ini sudah benar-benar kekacauan. Yang ketiga juga dikatakan bahwa janganlah kalian menikahkan anak kalian, keturunan kalian. Itu larangan. Kita tetap ada, bahkan dengan PD-nya, dengan bangganya sekarang ini kawin antar agama. Maka benar-benar kekacauan yang terjadi. Benar. Ini banyak sebetulnya dalil-dalil yang bisa diambil. Nyebut oke soalnya. Iya benar, seperti itu ya. Ya, di lingkungan saya sendiri sekarang di Ciputra juga gitu. Ya. Mas gak tahu kata sholat. Iya cik males. Biar Islami kawin dok ya. Jadi istrinya itu Muslim ya. Ketika nikah Muslim tapi tidak dijalankan. Itu belum. Nah itu landak waktu Pak Manto ya. Sampaikan seperti itu. Baik, sini kita lanjutkan ya. Pak Manto monggo. 74. Dan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dari rezeki nikmat yang mulia. Ini kan kesimpulannya lagi. Orang yang beriman, mulai lagi ayat sebelumnya kan. Orang-orang yang beriman. Ini kuncinya. Ini kembali lagi, kita iman itu seperti apa? Kan kadang-kadang bingung orang itu. Apa itu yang beriman? Rukun iman ya, orang yang menjalankan rukun iman. Selesai. Cari nanti rukun iman itu ada apa? Ada 6. Baca itu. Karena di sini memang basicnya itu. Kita ngapain melaksanakan berhijrah? Kenapa harus saya berjihad? Apalagi menolong orang lain, ya kan? Ini perintah loh. Artinya kita perintah itu ribatnya dari Allah, tidak dari orang-orang yang kita tolong. Ya, kita tahu apa. Saya makanya basicnya harus tahu apa itu beriman di sini. Kan iman yang ibadah batin, ya kan, ibadah batin. Yang seharusnya kita yakini benar-benar dengan memegang hal itu kita aman nantinya. Beriman kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan memberi. Nah kembali lagi tidak ada individu kemudian sosial, memberi tempat kediaman, memberi pertolongan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman di sini. Oke, berarti beriman itu juga ibadah individu dan sosial. Harus ada aplikasinya, harus ada buktinya. Iman harus dibuktikan dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka memperoleh dengan hal tersebut, mereka memperoleh ampunan dan rizki. Nah ini luar biasa, ini jaminan dari Allah kan. Sudah, jangan berpikir lain-lain, pokoknya ketika kita menjalankan itu kita akan memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia yang terbesar adalah surga nantinya. Tapi apakah Allah hanya memberikan surga ya? Tidak, di sini pasti Allah akan memberikan rezeki juga untuk kita. Ya, minimal Pak Manto lagi. Ketika tidak melanggar setiap hari, apa yang muncul di Pak Manto? Ketenangan. Ketenangan, nggak kemerungsung, ya kan? Itu rezeki dunia ini. Nah, itu berarti Pak Manto ini sudah mulai tidak sabar ini. Atau gini Pak Bardi, memberikan waktu yang lebih kepada istrinya. Itu kan. Biasanya sudah bingung, ngeter sekarang enggak bisa berdua ya Pak Manto ya. Seperti itu ya. Tekankan ini karena riwayatnya tadi ampunan dan rizki. Yakini bahwa akan menghasilkan hal seperti ini. Ya seperti itu ya. Baik, ada yang disampaikan di sini. Anda. Di beberapa dulu ketika anak mulai belajar Islam, dikatakan hijrah kan.
ada gerakan dari dari para kawan-kawan salafiyin itu mengatakan gini. Mereka selalu mendorong memberikan bantuan kepada kita. Mereka tujuannya seperti ini. Jadi mereka sebagai kaum ansor lah penerimanya, mereka memberi bantuan. Tapi kadang-kadang gini, ada juga beberapa orang yang memanfaatkan seperti itu. Ya mereka seolah-olah berhijrah, mempelajari Islam dengan benar. Qadarullah di tengah jalan, karena memang nggak mudah untuk berhijrah, itu nggak mudah. Iya benar. Untuk apa namanya, untuk istiqomah di jalan yang lurus nih, memang susah. Karena berbagai hadis mengatakan, bahkan ada hadis yang paling ini yang mutawatir dikenal oleh insya Allah orang yang masyhur ya. Yang masyhur. Bila kalian telah mengenal sunnah, mengetahui sunnah itu, maka gigitlah dengan gigi geraham. Bahkan ada juga sunnah itu bagaikan bara api. Gamlah. Jadi benar-benar berat, benar-benar susah. Benar-benar susah untuk memegang sunnah itu. Nah, disinilah kadang-kadang kita sendiri yang sudah belajar pun, yang sudah mengetahuinya pun, itu kadang-kadang terlena. Seringkali kita juga terbawa oleh arus. Nah, bagaimana Awan yang juga mau tanya nih, bagaimana cara kita untuk yang golongan ansor ini mempertahankan amalnya? Kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang kita ingin membantu, kita memang benar kita ikhlas. Kadang-kadang ketika melihat hal seperti itu, fenomena seperti itu, ya Allah, apakah bantuanku ini ada sesuatu yang haram sehingga membuat dia kembali kepada jalan yang melenceng? Kadang-kadang kita ada seperti itu. Bahkan ada kawan-kawan juga yang menganggap seperti ini. Apakah kita ini salah dalam membantu? Gitu. Jadi sehingga munculkan kok rasanya iman ya, daripada bantu kayak ngono sedikit pondok yang benar-benar yang jelas lah gitu. Tapi kadang-kadang gini, orang-orang yang berhijrah ini benar-benar butuh bantuan. Benar-benar butuh bantuan support. Karena apa? Ujian ketika kita hijrah itu besar. Itu sangat besar. Anak pengalaman pribadi ya. Benar-benar Allah bersihkan ke harta kita, diri kita. Itu benar-benar ketika kita benar bertekad untuk hijrah, untuk belajar dengan benar, itu benar-benar Allah bersihkan kita. Harta-harta haram itu benar-benar dibersihkan benar, sehingga kita benar ketika itu down sangat. Nah, di situ kita butuh support. Nah, kalau orang kawan-kawan yang istilahnya sudah ini, yang memahami ini, yang berkemampuan untuk menolong itu, akhirnya mereka menyerah, lalu bagaimana gitu kan, kasihan juga. Tapi kadang-kadang juga kita yang punya kemampuan seperti itu, ketika melihat perubahan yang sudah mulai ini, berpikirnya kayak tadi itu, apakah ada harta haram, ataukah apakah kita salah memilih orang gitu. Solusinya gimana? Baik, kembali lagi kalau saya punya pengalaman, ya. Berapa tahun lalu, 5 tahun yang lalu, ada kajian tentang riba. Waktu itu saya masih berkecimpung di komunitas riba. Ada orang yang datang, ya kan, ujung-ujungnya ternyata dia hanya minta bantuan, ya kan, minta bantuan, isanya sekedar itu saja. Tidak penting ilmu ribanya, yang penting saya dapat utang. Ya kan, dapat utang, orang itu dapat utang. Jadi gimana? Seperti itu ya. Ya kembali kepada kita akhirnya. Kita mau menolong enggak? Kalau mau tolong, silakan tolong. Artinya di situ enggak ada. Kita harus memposisikan diri bahwa semuanya ini kita lakukan untuk Allah dengan mengharap keridhaan Allah. Ya. Kalau kita tidak mampu, dalam arti kan minta tolong, kan sikap kita terhadap orang yang minta tolong kan ada dua, kita tolong dan tidak kita tolong, ya kan?
Kalau kita tolong dua-duanya dengan cara yang baik, kita tolong dengan cara yang baik, kita tolak juga dengan cara yang baik. Dan kalau emang tidak siap, ya sudah jangan ditolong, tidak masalah. Tapi dengan cara yang baik pula, itu. Seperti itu. Jadi pengalaman yang dulu hanya sekedar manfaatkan semangat kita, dengan ada orang yang sekedar manfaat itu banyak juga. Ya itu, kita mampu nolong, karena mau menolong ya udah, kita tidak mengharap kembalian dari sini ya. Tuh, introspeksi kemudian untuk kitanya sendiri gimana ya, ini akhirnya introspeksi. Masa apa introspeksi kemana refleksi. Ya ini benar, menjaga ini itu luar biasa ini ya, dalam arti gampang lah hitungannya ya, hijrah hanya untuk menjaga semangatnya ini ya, menjaga tetap jalan hijrah ini loh. Ini yang susah. Kita sering belok kanan belok kiri, hantem sana hantem sini. Ya seperti itu. Ya pahami bahwa kita harus seperti apa. Ya monggo, Dokter Ana. Pengalaman. Menceritakan tadi loh. Kadang dulu yang sempat kita rasakan ketika ini melalui masa COVID pandemi itu ya, ketika kita semua aktivitas kajian, aktivitas kumpul-kumpul atau yang lainnya banyak yang dilarang ya, kemudian di karantina dan harus bahkan Jumatan pun diketat ya gitu. Sehingga berkumpul dengan teman-teman soleh ini jadi berkurang gitu. Jadi kalau saya pernah lihat, yang saya dengarkan tadi juga menjaga jihad istiqomah itu kan memang susah ya, karena terus nasihat untuk saya sendiri juga sih kan kita yang perlu kita ingat itu kan iman itu naik dan turun. Maksudnya alimanu yazidu bitaat wa yanqusu bil maksiat itu kan. Dia akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Nah, ketika ya kegiatan-kegiatan kebaikan seperti ini, misalkan walaupun sederhana, cuman kumpul-kumpul ngaji bareng terus bisa membaca Al-Qur'an gitu ya. Setidaknya menambah keimanan kita, kemudian menambah yang tadi keimanan untuk untuk menjaga ketakwaan kita ya, sehingga kita tidak terdominasi oleh kemaksiatan. Kalau nggak kita sibukkan diri kita dengan kebaikan, pasti yang akan kita lakukan adalah kemaksiatan. Sehingga kalau tadi dibilang bagaimana agar kita bisa menjaga itu akan mendapatkan ampunan dan rezeki ya. Gitu. Ya ini mungkin ya kelompok-kelompok kecil ini yang mau gitu ya. Kita sering-sering mengadakan kegiatan kebaikan walaupun itu sederhana gitu. Kita ada yang punya ide, misalkan kita kita jenguk Mas Andika kebaikan juga. Kita ajak temannya gitu. Mungkin yang lagi sibuk ya minimal ditawari atau gimana, sehingga kita bisa bisa saling terus dalam kebaikan ya. Tadi yang kadang ada temannya yang nggak kelihatan lama, mungkin ya kita ajak kebaikannya, karena ya itu tadi saya merasakan sangat sekali ketika dulu masa pandemi COVID itu semua kajian dilarang ya, offline ya. Iya, seolah-olah sekarang pun kembali untuk istiqomah kajian seperti dulu sudah butuh perjuangan ya. Perjuangan ya. Dulu kajian sampai ke tempat-tempat jauh itu didatangi. Sekarang teman-teman ya itu ya sih kita dan ikutin masuk. Terus mungkin yang teman-teman ini kita sering-sering kita lakukan program-program kebaikan itu.
Dulu ada beberapa teman yang punya program kebaikan, bahkan ini mengamalkan hadis Rasulullah tentang menjenguk orang sakit akan mendapatkan 70.000 doa malaikat misalnya. Pernah ada hadis itu menjenguk orang sakit akan mendapatkan doa 70.000 malaikat, itu ada hadisnya. Nah, itu ada teman-teman yang buat program yuk kita setiap menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit. Menjenguk orang sakit orang sakit di rumah sakit. Ya walaupun bukan kenalan kita. Walaupun nggak kenal itu ada program seperti itu. Ada program lain-lain seperti membentuk panitia pemulasaran jenazah orang di mana-mana sampai membuat pemakaman jamaah muslim. Saya dulu waktu di Semarang teman-teman soal itu kalau yang sebenarnya sudah banyak kebaikannya. Mungkin tadi loh untuk menjaga kita kalau nggak disibukkan dengan kebaikan ya mungkin akan tersibukkan dengan maksiat. Itu cari pokoknya sekitar kita itu ada ya kan, ada poin-poin yang bisa kita lakukan. Nggak ada. Kalau saya di rumah saya haji juga sama. Di rumah sakit haji itu kan standarnya tidak menyediakan kafan segala macam. Ya, yes. Dokter-dokter yang nakes-nakes ini, ayo urunan. Kau urunan. Kenapa? Sudah diajangi sama dokter itu. Loh, kau lihatnya pengen ya. Seperti itu. Semangat. Jadi di sana kafan itu tidak disediakan, ya kan? Akhirnya kita sendiri seperti itu. Ya, yang kecil-kecil. Yang kalau di masjidnya ada layanan doa pada saat sakit atau sakit parah gitu. Nah, itu doa muter kepada orang-orang itu. Otomatis di ICU misalkan. Di ICU kan terbatas, tidak semua orang bisa masuk. Lain nakes yang bertugas untuk doakan. Nakesnya yang masuk, doakan. Seperti itu. Ya, mana ya? Hah? RSI? Ada gitu? Oh, gitu ada. Saya di haji ini yang banyak berkiprah gitu. Iya kan? Sebenarnya kalau program-program kayak gitu, program Islamnya gitu, itu bagus. Itu secara tidak langsung ya memberikan manfaat yang besar loh bagi pasien, karena gini, segala kebaikan itu pasti akan ada efeknya, pasti akan memberikan dampak kepada kita. Nah, ketika orang itu amit-amit gini, seumpama orang itu katakan dia orang kafir yang masuk ke rumah sakit Islam. Ketika dia melihat seperti itu, oh ternyata Islam tuh indah loh ya. Mereka sering mendoakan, mereka nggak kenal nggak apa juga mendoakan, mereka membantu dan segala memberikan kemudahan. Mereka akan tertarik paling tidak. Secara tidak langsung itu dakwah yang ini. Iya. Makanya segala aturan seperti itu tadi. Kalau aturan-aturan hukum-hukum Allah itu diterapkan dengan kita terapkan hukum-hukum Allah itu, pasti bagus. Benar. Dan jangan gini. Dan kita lihatnya ininya. Jangan respon orangnya. Iya. Iya kan? Inilah reward dari Allahnya ini yang kita harapkan. Masalah orangnya mau merespon apa itu sudah penting itu dan. Masalahnya kita nggak bisa. Ya kan? Mau jujur bagaimana juga banyak dari kita seperti itu. Pasti yang kita lihat respon orangnya. Sama seperti ini, Pak. Nyontek masukin YouTube. Yang lihat ada yang 10, ada yang kemarin sampai sempat nggak ada, nggak ada yang 0 like-nya. Ya wes saya buat ini dong. Saya nggak ngurusi itunya. Yang penting saya nyonting, saya masuk. Nanti kan di kemudian hari kalau seandainya saya mati kan video ini masih ada kan, saya dapat royalti ya.
Dapat royaltinya. Coba cari, cari sekecil sekitar kita ini, cari, ya, cari itu. Kalau masalah hubungan itu kan amalah, Pak. Amalah. Tapi contohnya yang tadi Ya. ada orang cuma datang minta Utang. minta diselesaikan Bantuannya. itu masalah masalah Keuangan. kalau keuangan kalau dia nggak minjem nggak bisa gerak tapi dia tahu dosanya datang ke kita kan minta solusi gimana caranya ya udah sama seperti yang saya lakukan ada anggota yang kalau saya bilang saya boleh minjem, dia akan minjem. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, dia nggak akan minjem. Nah itu kan apa? Ya saya tidak berhenti di situ, saya gali orangnya dulu, potensinya apa. Oh ternyata dia punya ini. Selama kita bisa bantu ide, kita bantu ide. Tapi kalau mau apa? Bisa diajak kerjasama, ya mungkin bantuan kita ya kerjasama itu saling menguntungkan. Yes, banyak hal kita lakukan. Ayat terakhir Pak Manto 75. Dan orang Oke. yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka itu termasuk golongan kalian juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ditegaskan lagi di sini, dan kembali lagi orang paket ini orang yang beriman, berhijrah, kemudian berjihad, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Ini penerapan Ahlussunnah ini, wal jamaahnya di sini. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Jadi ada aturan-aturan yang di sini, siapa yang bisa dijadikan kawan atau teman untuk kita. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu ini. Ini yang menarik, kembali lagi seperti saya sampaikan, kalimat terakhir ini sesungguhnya Allah. Kita tidak mungkin tahu detail siapa mereka. Kita hanya diperintahkan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kan apa yang diperintahkan oleh Allah secara zahir, ya kan? Secara apa yang bisa kasat mata yang bisa kita lihat. Selebihnya ibadah hatinya ini ya sudah Allah yang akan nanti mengaturnya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Terakhir insya Allah kita next besok surat At-Taubah. Terana ada yang disampaikan? Cukup ya. Pak Chandra, Pak Chandra. Itu yang itu malah luar biasa sebenarnya. Sebenarnya ini ya Pak, kalau saya kita mendapatkan motivasi itu ayat Al-Quran di surat Muhammad ya masalah ya, atau surat apa lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum itu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Akan memberikan pertolongan kepadamu itu ya. Insya Allah apa antum ini kan yang ya ini termasuk menolong agama Allah ya. Menyiapkan terus kemudian memvideo ini yang sebenarnya iri saya Pak. Iri dalam kebaikan boleh ya. Ini kalau saya punya keahlian sama kayak antum ya mungkin saya juga akan membantu gitu ya. Nomor Facebook kemarin antum nggak datang, nggak ada yang video. Itu nggak dinilai dengan like dan komen gitu. Saya dulu waktu apa ya? Waktu SMA itu kan ikut SKI itu. Oh iya, SKI. Islam gitu. Ya kan ada kan kajian-kajian sama saya mikirnya cuma itu. Saya sibuk ada PR sekolah dan sebagainya. Enggak beda sama sekolah spesialis ini, itu lebih parah ini sekolahnya. Spesialis ini. Benar. Yang itu saya sampai sekarang ingatnya itu aduh temanku kok susah dan sebagainya ya. Saya ingat
itu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Karena siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan mencukupkan ini kebutuhannya gitu. Ya. Teknis yang sering belum kita pahami itu yang tadi menolong agama Allah itu yang seperti apa lah itu loh. Kadang-kadang orang itu terlalu berfokus pada hal yang besar, Iya. ya kan? Lupa dengan hal yang kecil. Padahal Allah sudah menyampaikan, sudah bersyukurlah dengan satu yang kecil. Nanti akan dibukakan sendiri yang besar-besar. Begitu, ya. Jadi cari aja sekitar kita. Ada, pokoknya ada. Nggak mungkin tidak ada. Ya, ya waktu ya. Itu. Yang Pak Manto yang sih sudah kenyang dengan asam garam. Luar biasa. Jadi coba cari ya sekitar kita. Kalau memang itu apapun di lingkungan kita, ya kan, bisa menjadi lahan dakwah karena Allah memang memposisikan kita sesuai dengan kapasitas kita, ya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.